tugas Consumer Behavior Audit, dan silakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Joen, salah satu mahasiswa UMN. Oke, sekarang kita langsung aja ke wawancaranya. Oke, jadi kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Kalau kamu beli menanti, apa yang kamu rasakan? Misalnya, kamu merasa lebih keren kah, lebih wah kah, atau biasa aja? Terus apa yang kamu rasain? Kalau misalnya menanti kan waktu itu pernah sempat tren ya. Kalau waktu itu mungkin ya merasa wah gue ikut tren nih gitu kan. Tapi kalau buat sekarang ini itu kan udah nggak begitu terlalu hype gitu. Jadi kayak menurut aku kalau saat ini dibeli sih biasa aja. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, dari uang jajan atau gaji sendiri, mau nyisahin uangnya buat beli makanan atau minuman menanti gak? Dan apa alasannya? Kalau menyisihkan sih kayaknya aku lebih ke spontan aja sih kalau beli, nggak disisihkan kayak gitu. Karena kan kayak ya jajan-jajan biasa aja gitu. Oke. Terus menurut kamu, apakah produk menanti sangat cocok untuk kalangan pelajar berusia 15-23 tahun dan apa alasannya? Menurut aku lumayan cocok sih, karena kan kalau misalkan di UMN sendiri jajanannya ya sekitar 25 ribuan lah. Kalau menanti juga sekitar segituan harganya, jadi menurut aku ya masih cocok. Oke. Selanjutnya, menurut kamu produk minuman menanti ini sudah sesuai dengan selera kamu kah? Udah sih, karena kan dia unik juga ya minumannya, jadi lebih menarik juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu produk minuman menanti apa yang paling enak dan apa alasannya? Menurut aku lupa namanya, tapi ada yang minuman isinya tuh kayak buah-buahan gitu. Menurut aku itu enak karena jarang-jarang ya kalau minuman itu kayak ada buah aslinya gitu. Oke, terus menanti kan juga ada produk makanan atau snack. Itu kamu pernah coba nggak? Pernah sih. Terus yang mana yang paling kamu suka? Terus kenapa? Kalau nggak salah menanti itu ada jual kayak ayam gitu kan ya. Itu menurut aku yang enak sih kalau snacknya. Oke, menurut kamu produk menanti itu cocok dibeli saat apa? Contohnya misal kalau lagi kerja, tugas atau apa? Kalau menurut aku sih buat nyemil-nyemil aja sih, nggak kayak especially buat kalau kayak nugas atau gimana gitu. Kayak buat kayak kalau lagi hangout mungkin bisa jajan menanti. Oke, terus selain itu kamu sendiri biasanya suka belinya pas kapan? Kayak misal lagi pagi, atau siang, atau sore, atau malam? Kayaknya sore sih, karena kan kayak buat refreshing aja setelah kegiatan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, kamu dapat informasi tentang brand menanti ini dari mana sih? Contohnya misal sosial media kah atau dari teman? Aku dapat infonya itu dari Instagram sih. Kebetulan kan yang punya kan Jampolin kan, yang lumayan terkenal. Jadi aku taunya dia Instagram. Udah karena jarang mulai sama tadi kamu mention karena viral pertama awalnya. Iya betul. Terus pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu bagaimana sih caranya menanti itu memanfaatkan kayak perayaan budaya? Perayaan budaya itu maksudnya kayak Natal, pemilu, terus ada tahun baru juga sebagai promonya. Kalau gitu aku nggak begitu perhatiin sih, tapi setahu aku dia tuh kalau nggak salah tuh pernah kayak event karena baru buka atau ulang tahunnya gitu, yang lumayan meriah juga sih. Waktu itu ada influencer juga yang ikut gitu. Pertanyaan selanjutnya itu dari promosi menanti, contohnya tuh dia kayak menjual bundle atau promo dari produknya. Menurut kamu apakah varian menu dan harganya itu udah sesuai dengan kantong pelajar? Menurut aku sih udah, tapi aku sempat lihat juga ada orang yang bilang terlalu mahal atau kurang sesuai sama budget gitu. Jadi tergantung juga dari pendapatan dari masing-masing yang beli sih kalau untuk mahasiswa khususnya. Berarti masih perlu ada improvisasi harga untuk mahasiswa gitu ya pelajar? Iya, supaya nggak ada lagi deh kata-kata orang yang kayak lumayan mahal harganya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah promosi yang dilakukan menanti ini udah sesuai dengan kalangan pelajar atau lingkungan sosial? Menurut promosinya ya, Iya. Kalau menurut aku udah sih, karena kan dia kan kebanyakan reach out lewat media sosial. Dimana kalau mahasiswa zaman sekarang kan pastinya banyak gunain media sosial. Terakhir dari aku, ekspektasi apa sih yang kamu harapkan dari promo di lingkungan sosial dan kalangan pelajar tersebut? Apa alasannya? Gue kasih contohnya gitu Kayak dari promo-promo
sosmed ini kamu tuh mengekspektasikan kalangan pelajar tuh bisa kayak merasa harganya jadi lebih murah kah, atau enggak memperkenalkan varian rasa baru kah dari promosinya gitu? Kalau menurut aku sih lebih ke mahasiswa, supaya mahasiswa tuh bisa kayak wah ini worth it nih barangnya, jadi harganya lebih murah dan bundle-nya juga oke sih buat kayak mahasiswa. Oke, selanjutnya dari aku, apa sih ini kekurangan dari Menanti kalau dia ngadain promo di lingkungan sosial dan kalangan pelajar? Nah, ini contohnya ini dia tuh ngadain promo di kalangan pelajar dan juga lingkungan sosial, tapi tuh menurut mereka tuh harganya tuh lebih masih tetap mahal walaupun udah promo. Alasannya apa? Boleh diulang pertanyaan awal dikit? Kekurangan dari Menanti kalau dia ngadain promo di lingkungan sosial dan juga kalangan pelajar. Kekurangannya ya, kalau sampai ada orang yang masih ngomong masih terlalu mahal sih, menurut aku berarti butuh improvement ya di promosinya. Mungkin bisa dibuat kayak promo spesial pelajar gitu kan, suka ada kan ya, kalau misalkan beli-beli di toko gitu, kalau show KTM atau kartu pelajarnya itu bisa dapat diskon. Menurut aku kalau misalnya fokusnya untuk mahasiswa, itu sih yang perlu improvement buat nantinya dalam hal promosi. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya itu, kamu tuh mau beli makanan atau minuman Menanti itu karena promosi yang menarik? Contohnya tuh kayak misalnya ada promo buy one get one, terus beli Menanti dapat giveaway atau yang lainnya. Kalau aku lebih lihat aja sih, waktu itu kayak hype banget kan. Jadi aku rada penasaran aja emang rasanya kayak gimana gitu, experience-nya. Nah, ini kan tadi dibilang di Menanti itu kan ada snacknya, terus ada produk makanan minuman. Kamu ke Menanti itu beli makanannya atau minumannya? Biasa beli dua-duanya sih sekalian. Terus untuk varian rasa makanan dan minumannya tuh yang paling sering kamu beli itu apa? Yang paling kamu favorit? Aku lupa namanya, tapi aku paling suka yang minuman yang ada buah-buahan aslinya gitu. Kalau untuk makanannya? Kalau makanan paling yang ayam yang ada kayak kentangnya gitu. Terus apa sih alasan utama kamu buat beli produk itu? Pengen nyoba sih rasanya kayak gimana. Oke, selanjutnya itu menurut kamu apakah harga dari produk Menanti ini tuh sudah sesuai sih sama budget uang jajan yang kamu punya? Menurut aku sesuai, tapi ya bukan buat sering-seringnya, karena kan itu juga bukan makanan pokok, jadi buat cemilan aja, buat sekali-sekali sih lumayan oke sih buat aku. Tapi kalau menurut kamu tuh harganya masih kemahalan atau justru kemurahan? Buat snack sih dibandingkan dengan harga makanan pokok di UMN sih mungkin lebih sedikit lebih mahal kali ya daripada makanan pokok di UMN yang udah kayak nasi sama ayam gitu. Jadi mungkin ya bisa dikasih promo buat mahasiswa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini, kalau misalnya Menanti ini dia ngasih harga varian Oreo Milk Tea 650 ml, nah dia kasih harganya 25.000, kamu mau beli atau enggak? 650 ml. Dengan harga 25.000. Buat nyoba mungkin oke lah, tapi kalau buat repurchase ya kita harus lihat lagi dari produknya gimana. Oke, selanjutnya dari yang kalau misalkan ada varian Oreo Milk Tea itu nanti jadi 10.000, tapi hanya di atas sendiri, itu kamu mau beli nggak? Bisa aja beli sih, karena kan 10.000 buat nyoba-nyoba ya oke lah gitu. Untuk repurchase kamu nggak? Harus lihat dulu produknya gimana sih, kayak kualitasnya, minumannya tuh gimana. Selanjutnya, menurut kamu apakah harga yang kompetitif seperti harga diskon, promo, dan harga yang murah itu akan memotivasi kamu untuk membeli produk-produk Menanti dan mengapa? Iya, pastinya kalau misalnya diskon pasti tertarik lah ya untuk membeli, karena kan ada potongan harga, jadi kayak lebih murah gitu. Jadi ngerasa kalau beli produknya saat periode itu ya lebih worth it gitu. Kalau misalkan gak ada harga diskon dan promo-promo lainnya,
kamu akan tetap beli nggak produk-produk Menanti? Mungkin sesekali akan beli tapi nggak sesering itu. Menurut kamu pemberian promo dengan harga murah itu biasanya diberikan kapan aja? Menurut aku bisa ikut sesuai event-event kan. Saat ini kan kayak banyak yang promo tanggal kembar gitu boleh, atau nggak lagi ada perayaan apa gitu, lagi ngayaan lebaran atau pasca gitu kan boleh juga dikasih pada periode. Menurut kamu kenapa harus dikasih promo yang kamu kembalikan tadi? Menurut aku sih karena mungkin saat ini udah kayak banyak budaya gitu kali ya promosi, jadi kayak orang tuh lebih familiar aja dengan promosi tanggal kembar gitu-gitu. Kalau Menanti bikin kayak hampers khusus gitu kan, kalau lebaran atau ada acara itu kan ada hampers ya. Nah kalau Menanti ini bikin hampers khusus untuk produk makanan dan minuman ini sampai lebaran, Natal, tahun baru dan lain itu, kamu tertarik untuk beli nggak? Dan mengapa? Kalau buat hampers kayaknya saat ini enggak dulu, karena kan saat ini aku juga masih mahasiswa, jadi kayak belum kayak ngejalin relasi profesional banget sama orang gitu. Selanjutnya dari aku ya, kita bicara tentang desain packagingnya. Kalau misalnya Menanti ini buat desain packaging yang unik untuk kemasan produk makanan dan minumannya, itu misalnya untuk hari-hari raya kayak lebaran, Natal, tahun baru, itu kamu tertarik gak untuk membeli produk itu? Desain produknya ya. Ya, desain packagingnya untuk makanan sama minumannya. Mungkin bisa tertarik sih. Kalau nggak salah nanti juga pernah collab ya sama kayak semacam printer gitu buat Ya, buat desainnya. mungkin itu juga bisa menarik sih, apalagi buat fans-fans yang painternya juga. Jadi kamu kalau dulu ini tertarik alasannya karena mungkin collab sama yang kamu artis yang kamu suka gitu. Iya boleh. Oke, selanjutnya kamu tuh beli produk Menanti ini karena harga sebagai faktor utamanya atau justru karena faktor lain, misalnya faktor rasa, faktor kemasan, atau faktor lainnya, dan alasannya apa? Aku beli karena lagi ini aja sih, waktu itu lagi hype gitu, sama mungkin rasanya juga lumayan enak sih, jadi beberapa kali pernah beli. Jadi kamu lebih ke faktor rasa ya, Iya. dan ikut-ikutan gitu, bukan sebagai kayak faktor harga sebagai faktor utama. Oke, selanjutnya menurut kamu nih, apakah toko-toko Menanti ini tuh didesain sesuai dengan kesukaan kalangan mahasiswa dan mahasiswa? Menurut aku desainnya udah oke sih, karena kan dia modern juga kan, jadi pastinya enak buat mahasiswa-mahasiswa tuh kayak nongkrong di situ gitu. Terus selanjutnya nih, menurut kamu nih toko Menanti ini cocok gak buat dijadiin tempat hangout di cafe gitu atau apa? Cocok sih, karena ambience-nya juga enak ya kalau misalnya masuk ke toko Menanti juga kayak fun aja gitu vibes-nya. Jadi kayak minum tuh bisa nongkrong lah ya, lama di toko gitu. Oke, selanjutnya menurut kamu nih toko Menanti tuh nyaman gak buat jadi tempat kumpul saat mahasiswa ini, dan alasannya? Cocok sih buat kumpul-kumpul mahasiswa, karena kan dia juga banyak diminati oleh kalangan mahasiswa kan, kayak anak muda gitu, jadi kayak buat kumpul-kumpul oke banget sih, karena kan udah dikenal juga. Ya, selanjutnya aku masih pengen tanya-tanya ke kamu nih sedikit gitu. Jadi aku pengen tahu nih, kalau misalnya menurut kamu itu toko-toko Menanti itu punya suasana atau ambience, lalu juga kenyamanannya dari segi musiknya dan lain sebagainya yang bisa membuat emosi positif atau enggak saat kamu itu datang ke gerai Menanti, dan alasan itu kenapa kalau boleh tahu? Menurut aku iya sih, memberikan emosi yang positif, karena warna-warnanya juga warna-warna yang playful juga ya yang dipakai Menanti, jadi kayak kebawa aja gitu vibes-nya, ambience-nya playful, fun gitu. Oke. Nah, aku juga masih penasaran sedikit nih. Kalau misalnya menurut kamu nih, kira-kira ada nggak sih yang perlu ditambahin, misalnya dari segi desain tokonya, atau dari segi pelayanannya, dari segi kenyamanan dari Menanti itu sendiri, atau mungkin hal-hal lain gitu, supaya orang yang datang ke gerai Menanti itu jadi merasa nyaman dan emosinya itu positif, dan alasan itu kenapa?
kayak misalkan study cafe itu kan kayak lebih tenang gitu kan, kayak lebih bisa fokus buat ngerjain. Mungkin kalau misalkan menanti mau fokusnya di kayak tempat-tempat orang kayak work from cafe gitu, mungkin tempatnya bisa dibuat kayak lebih comfortable aja sih. Tapi secara keseluruhan, kayaknya pelayanan sama kenyamanannya tuh udah lumayan oke ya kalau menurut kamu. Oke. Nah, aku juga pengen tahu sedikit, kalau misalnya menurut kamu tuh, kamu suka outlet atau toko menanti yang tempatnya itu dia kayak besar, luas, atau kira-kira kecil aja tapi nggak apa-apa yang penting nyaman gitu. Dan alasannya apa? Menurut aku kecil nggak apa-apa sih, yang penting nyaman. Karena kan kalau misalnya nggak tahu ya, ini aku kalau misalnya ke cafe gitu, kalau misalnya terlalu luas dan padat gitu jadi kayak kurang nyaman gitu. Oke. Aku juga pengen tahu sedikit, kalau misalnya menurut kamu, kira-kira outlet menanti atau toko menanti itu udah tepat belum penyebarannya? Supaya orang-orang itu gampang gitu untuk datang ke menanti dan ketemu tokonya, terus juga beli produk-produknya. Dan alasannya itu kenapa? Saat ini sih banyak banget ya outlet menanti. Kayak kalau di Serpong sendiri udah banyak banget cabangnya. Jadi kayak mudah sih untuk ditemui. Franchise-nya udah banyak banget. Jadi toko-tokonya juga mudah gitu ya untuk dijangkau. Oke. Dan ini adalah pertanyaan terakhir yang buat kamu. Jadi aku pengen tanya, kira-kira produk menanti itu perlu nggak sih tersedia di banyak retail, misalnya kayak retail Indomaret atau Alfamart dan lain sebagainya. Dan kenapa alasannya? Menurut aku boleh-boleh aja sih. Maksudnya kan kalau gitu kan berarti dia beda jenis gitu kan, kayak lebih minuman yang kayak sir tadi gitu. Boleh banget untuk expand ke bisnis yang kayak gitu sih, karena kan kalau itu kan berarti orang bisa lebih mudah juga reach produknya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dari wawancara kami pada hari ini. Sebelumnya terima kasih juga ya Joen karena sudah membantu wawancara kami pada hari ini. Yeay. Terima kasih.